Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat warga Jakarta dimanapun saja Anda berada, Maha Suci Allah dan segala puja-puji hanya bagi Allah yang senantiasa selalu kita haturkan, kita panjatkan dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, serta umatnya yang istiqamah mensyiarkan, menyiarkan agama Islam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini saya berada di suatu tempat yang luar biasa indahnya, yaitu berada di suatu jembatan yang indah dipandangnya, Eco Park Tebet, atau biasa disebut dengan Taman Tebet. Inilah adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Haza min fadli Rabbi, yang harus kita syukuri kapan saja, di mana saja, sampai akhir hayat kita. Jakarta adalah pusat politik. Jakarta adalah menjadi barometer politik Indonesia. Jakarta adalah menjadi barometer perekonomian Indonesia. Siapa saja dari kampung, dari desa ke Jakarta demi satu tujuan, mengadu nasib, mengais rezeki, menggapai cita-citanya, menggapai impiannya. Di Jakarta pula kita menemukan banyak beraneka ragam suku yang ada di Jakarta ini. Suku Batak, suku Medan, suku Batak, suku Betawi, suku Madura, suku Sunda, dan lain sebagainya. Siapakah di antara suku-suku ini yang paling baik? Apakah suku Jawa? Atau suku Sunda? Ataukah suku Madura? Tidak. Akan tetapi Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, laki-laki ataupun perempuan, dan diciptakannya oleh Allah, dibuatnya oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Siapakah di antara mereka yang paling baik? Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antaranya yang paling baik adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapanku, yang baik di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Di Jakarta pun ahli ibadah banyak kita jumpai, ahli maksiat banyak kita jumpai.
Orang baik banyak kita temui, orang jahat pun banyak kita temui. Akan tetapi seorang yang ahli ibadah pun jangan jumawa. Jangan jumawanya merasa dirinya paling benar, seakan-akan sudah berkorban, seakan-akan sudah berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, yang ahli maksiat pun jangan berkecil hati, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang ahli ibadah ingin selamat, yang ahli maksiat pun juga ingin selamat. Bagaimana caranya? Mari sama-sama kita berkasih sayang sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ahli maksiat, yang penjahat pun ingin dia berubah rasanya, ingin menjadi orang yang lebih baik. Mari sama-sama kita berkasih sayang sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Apa kata baginda Rasul? Kasihilah orang-orang yang ada di bumi. Sang pengasih, orang yang selalu mengasihi, ia akan dikasihi oleh yang maha kasih, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga tauladan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita akan selalu berkasih sayang. Irhamu, katanya. Kasihilah man fil ardi, siapa saja makhluk Allah yang ada di bumi ini. Yarhamkum man fis sama, niscaya engkau akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, atau kasihilah seluruh makhluk Allah yang ada di bumi Nusantara ini, sehingga kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Marilah bayangkan bagaimana jika yang kita kasihi adalah manusia. Untuk mengasihi seekor hewan saja mendatangkan suatu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika yang kita kasihi adalah seorang manusia? Dahulu sahabat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau berjalan di satu pinggir kota Madinah, tiba-tiba beliau melihat seorang anak kecil yang sedang mainkan burung. Lalu beliau pun tak tega melihat burung tersebut, sehingga beliau pun menghampiri anak tersebut, lalu membelinya burung tersebut dari seorang anak kecil itu. Apa yang dilakukannya oleh Umar radhiyallahu anhu ini? Ia membelinya lalu melepaskannya burung itu, sehingga falamma tufiya, ketika beliau pun wafat, apa yang terjadi? Beliau diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ia mengasihi burung itu, dengan sebab ia membebaskan burung itu terbang layaknya ia hidup. Pemirsa, warga Jakarta yang berbahagia, kasih sayang akan mendatangkan kepada kita sebuah ihsan. Seperti tadi ketika Umar radhiyallahu anhu wafat, lalu banyak daripada sahabatnya bermimpi berjumpa dengannya. Lalu dikatakannya oleh sahabat, "Ya Umar, apa yang telah Allah perbuat kepadamu sehingga engkau mendapatkan derajat seperti ini?" Apa kata Umar? Allah mengampuniku, Allah memaafkanku. Dengan apa engkau dimaafkan ya Umar? Apakah dengan kezuhudanmu? Apakah dengan kebaikanmu? Atau apakah dengan ibadahmu yang luar biasa? Akan tetapi ketika Umar pun mendengar pertanyaan tersebut, Umar menjawabnya, ketika engkau membawaku, meletakkanku ke dalam kubur, lalu
engkau tutupi dengan tanah. Seketika itu juga datang dua malaikat yang hendak bertanya kepada aku. Tiba-tiba apa? Aku dengar suara, jangan kau takuti hambaku ini, sebab ia telah ku ampuni, sebab ia telah kuberikan rahmat padanya, dengan sebab ia mengasihi seekor burung ketika ia hidup di dunia. Bayangkan saudaraku, dengan sebab kita mengasihi seekor hewan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengasihi manusia, bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita. Ingat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hubbul fuqara wal masakin, cinta kepada fuqara wal masakin. Dengan sebab itulah, mari kita berkasih sayang. Mari kita berkasih sayang di ibu kota Jakarta ini. Agar apa? Agar terjadi ketentraman, agar tidak terjadi malapetaka antar sesama, antar suku-suku. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jika tak cinta, huru hara akan terjadi. Oleh sebab itu, toleransi kita di ibu kota Jakarta ini akan menghantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah orang-orang, makhluk-makhluk yang ada di bumi, niscaya engkau akan dikasihi yang maha kasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa warga Jakarta yang berbahagia, mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita mengasihi sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah sombong ketika kita memiliki ilmu. Janganlah sombong ketika kita memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan. Sebab tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang kaya kecuali Allah. Tidak ada yang pintar kecuali Allah. Sehingga patutnya kita merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tebarkanlah kasih sayang kepada sesama kita. Dengan sebab itu, insya Allah kita akan semuanya mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita menjadi orang yang nafi' wa muntafi' fid dunya wal akhirah. Alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.